Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvidayani Siagian, NPM 23140179, semester eh, semester 4D, mata kuliah pengembangan bahan ajar bahasa Indonesia SD. Di sini saya akan menyampaikan kesimpulan dari makalah konsep dasar bahan ajar bahasa Indonesia SD. Yang mana yaitu bahan ajar merupakan seperangkat materi yang disusun secara sistematis, baik tertulis maupun tidak, sehingga tercipta lingkungan atau suasana yang memungkinkan siswa untuk belajar. Sumber belajar dapat diartikan sebagai segala tempat atau lingkungan sekitar benda dan orang yang mengandung informasi, dapat digunakan sebagai wahana bagi peserta didik untuk melakukan proses perubahan tingkah laku. Dengan demikian, maka sumber belajar dapat dikategorikan sebagai berikut, yaitu yang pertama tempat atau lingkungan alam sekitar, yang kedua benda, yang ketiga orang, yang keempat bahan, yang kelima buku, yang keenam peristiwa dan fakta yang sedang terjadi. Yang ketujuh, sumber belajar. Bahan ajar menurut Panne adalah bahan atau materi pembelajaran yang disusun secara sistematis yang digunakan guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Sedangkan menurut Abdul Majid, bahan ajar adalah segala bentuk dan bahan informasi, alat, dan teks yang digunakan untuk membantu guru atau instruktur dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Dalam mengembangkan bahan dapat kita jumpai berbagai bentuk bahan, yaitu A. Buku latihan berupa buku yang berisi latihan soal yang digunakan guru untuk menguji pemahaman peserta didik selama pembelajaran. Yang B. Kartu petunjuk berupa perintah yang digunakan untuk menjelaskan kegiatan yang akan dilakukan. Misalnya, berilah tanda silang pada jawaban di bawah ini yang menurut Anda benar. Yang C. Kartu aktivitas berupa lembaran atau buku yang berisi seluruh kegiatan yang dilakukan guru maupun peserta didik selama proses pembelajaran. Yang D. Materi latihan berupa materi yang diajarkan oleh guru kepada siswa yang sesuai dengan standar kompetensi dan indikator yang akan dicapai, sekaligus sebagai bahan dalam mengerjakan latihan soal setelah materi dipelajari. Yang E. Panduan praktis berupa petunjuk yang diperoleh siswa ketika akan melakukan penelitian atau percobaan jenis-jenis pengembangan bahan ajar. Jenis-jenis pengembangan bahan ajar yaitu yang pertama, bahan cetak. Bahan ajar cetak dapat diartikan sebagai alat atau perangkat bahan yang memuat materi atau isi pelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran yang dituangkan dengan menggunakan teknologi cetak. Macam-macam bahan ajar cetak yaitu A. Modul, B.
handout, yang C LKPD, yang D buku. Teknik penyusunan bahan ajar cetak, yaitu A judul atau materi yang disajikan harus berhentikan kompetensi dasar atau materi pokok yang harus dicapai oleh peserta didik. B. Untuk menyusun bahan ajar cetak, ada 6 hal yang harus diperhatikan yang harus dimengerti, yaitu 1. Susunan tampilan harus jelas dan menarik. Yang kedua, bahasa yang mudah dimengerti. Yang ketiga, mampu menguji pemahaman. Yang keempat, adanya stimulus. Yang kelima, kemudahan dalam pembelajaran. Yang keenam, materi instruksional. 2. Bahan ajar non cetak, yaitu bahan ajar non cetak adalah perangkat pembelajaran yang tidak dicetak dan umumnya berbentuk audio visual, dan elektronik. Pengembangan bahan ajar non cetak dapat memberikan kontribusi positif dalam hal, yaitu 1. Membantu menjadikan proses pembelajaran dan pengembangan kompetensi. Yang kedua, memberikan pengalaman belajar yang nyata. Yang ketiga, memotivasi terjadinya tindakan. Macam-macam bahan ajar non cetak, yaitu A. Bahan ajar audio, B. Bahan ajar video, C. Bahan ajar PowerPoint, yang D. Modul elektronik, E. Multimedia interaktif. D. Langkah-langkah pemilihan bahan